ومن يرد ثواب الدنيا نؤته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua hampir paham bahwa ketika salam diucapkan, orang yang mengucapkan salam itu memberikan 3 hal. Menyampaikan doa yang pertama keselamatan, yang kedua menyampaikan keberkahan, menyampaikan rahmat, dan yang ketiga mendoakan agar kita semua berkah. Maka sangat aneh ketika kita disindir dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan penghormatan oleh orang lain, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka perintahnya adalah balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau setidaknya sama. Kalau saya saja yang jauh-jauh kedinginan datang dari daerah yang panas ke tempat yang dingin ini semangat, maka tuan rumah tentunya harus lebih semangat, karena dalam salam ada doa keselamatan, ada doa rahmat, ada doa keberkahan. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam saya dengan semangat hidupnya penuh berkah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anaknya jadi anak yang solih dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syukra min muhimmatid din wa wa'ada man syakara bi ziyadati min kulli hin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syakurul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'du. Hadratul fudhala wal kurama, tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, terkhusus tentunya kepada beliau Syekhuna wa Ustadzuna Bapak Kiai Haji Khairoji selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Barat, juga tentunya kepada beliau Ketua MWCNU Kecamatan Baling Bukit Kiai Hernadi. Malam ini kita patut bangga karena satu-satunya pengajian malam hari ini yang didatangi Ketua MUI dan Ketua MWC hanya di sini. Yang lainnya enggak. Mudah-mudahan hadirnya membawa berkah untuk kita semua, amin ya rabbal. Juga kepada beliau Bapak Ustadz Indra selaku Ketua Takmir Masjid Baitus Sidqon, yang saya hormati dan saya banggakan. Juga kepada Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas. Yang mana yang Babinsa itu? Yang Babinsa ya. Tolong hafalkan wajah saya. Kapan saya lewat nggak pakai helm jangan ditilang. Karena wajah saya ini agak susah dihafal. Walaupun saya pernah jadi gubernur Lampung, agak repot ini. Juga tentunya kepada para ustadz, para sahabat, para guru ngaji, para kiai, hadir juga tadi di belakang Bapak Haji Hafian, di
belakang tadi saya tetap hafal karena ada simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajahnya ada bekas sujud. Jadi saya hafal dengan beliau. Dari jauh cuma kelihatan ininya langsung tahu itu Pak Haji Rafiq. Juga tentunya kepada ibu-ibu yang cantik jelita, saya bangga malam hari ini bahwa ternyata di Pekon apa ini? Balai Bukit ya? Kelurahan Wai Mengaku. Di Kelurahan Wai Mengaku ini ternyata jandanya sedikit. Dari mana rumusnya? Dari bapak-bapaknya banyak. Berarti banyak dudanya daripada jandanya. Di mana-mana di majelis yang ada saya hadir biasanya ibunya banyak, bapaknya sedikit. Ini saya lihat bapaknya lebih banyak daripada ibunya. Alhamdulillah, berarti di sini termasuk yang galak suaminya bukan ibunya. Karena banyak kematian terjadi karena suami tidak sanggup menahan beban dari kemarahan istrinya. Ini katanya tapi Bapak ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya puji syukur kehadiran Allah. Malam hari ini kita kumpul bersama di Masjid Baitul Sidqon dengan niat yang sama, tujuan yang sama. Kita bersyukur kehadiran Allah. Kita mampu bergerak dari rumah datang ke masjid ini untuk bersama-sama memperingati hari agung kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda dan cara bersyukur tentu sudah diatur oleh syariat. Kalau orang senang terhadap nikmat Allah, tentu cara syukurnya pun harus menggunakan syariat. Punya anak, pengen anak solih, undang pengajian supaya anaknya juga ambil ilmu agama. Kita mau menikahkan anak, pengen keluarga anak kita jadi anak yang sakinah mawaddah warahmah, supaya rumah tangga yang bahagia, tentu kita harus pengajian. Yang aneh kita pengen punya anak yang baik, tasyakurnya yang tidak sesuai syariat agama. Wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i, kata Imam Taqiyuddin As-Subki, bahwa mensyukuri nikmat itu wajib mengikuti aturan syariat. Dan hebatnya orang yang bersyukur ada jaminan. Coba kita lihat kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada bi zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi'iqaliha. Siapa saja yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah, faqad ta'arrada bi zawaliha, sebenarnya dia sedang membiarkan agar nikmatnya semakin lepas dalam dirinya, semakin menjauh sehingga tidak ada nikmat dalam dirinya. Wa man syakaraha faqad qayyada bi'iqaliha. Siapa yang mampu bersyukur terhadap nikmat Allah, salah satunya mensyukuri hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan ditambah syukur dan tambah dekat, semakin cinta kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaan besarnya, kenapa kita harus bersyukur? Coba jenengan buka Quran, lihat ada kaum Hawariyun namanya. Kaum Hawariyun ini umat Nabi Isa alaihi salam. Qala al-Hawariyuna ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka ay yunzila alaina ma'idatan minas sama. Kata kaum Hawariyun, nih ngomong nih, kaum Hawariyun kaum yang banyak datang berkumpul demonstrasi. Kalau kita sekarang menuntut hak seperti masyarakat yang tidak dapat PKH datang kepada Pratin atau kepala desanya, datangnya rame-rame. Ini kata kaum Hawariyun, ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam, hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu mampu ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama, untuk menurunkan sembako dari langit turun ke bumi? Ini pertanyaan kaum Hawariyun. Coba ada umat Nabi nantang nabinya bertanya, hai Nabi Isa, apakah Tuhanmu mampu menurunkan sembako dari langit ke bumi? Sembako ini kalau di Quran disebut dengan surat Al-Ma'idah, hidangan. Apakah Tuhanmu mampu menurunkan hidangan dari langit ke bumi? Maka Nabi Isa menjawab, qattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai umatku, kalau kamu bertanya sebaiknya jangan ditanyakanlah. Kamu cukup percaya saja kalau kamu
payung ini ngengkel tuh. Ngengkel bahasa Lampungnya apa? Apa? Itu akhirnya loh. Ini kaumnya nih melawan kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Allah Isa, bukan aku tidak percaya kalau Tuhanmu mampu menurunkan hidangan dari langit ke bumi, bukan. Aku percaya, tapi iman kami akan lebih kuat kalau engkau buktikan Allah menurunkan secara langsung dari langit ke bumi belek sembako, bentuknya ya garamnya, minyak makannya, micinnya, berasnya, sayur-mayurnya lengkap, maka iman kami akan semakin teguh. Maka karena ini desakan umat, tentu Nabi ini berpikir panjang. Sama seperti ketika masyarakat mendesak kepala desanya pengen bantuan, tentu kepala desa akan berpikir bagaimana bisa mengajukan program ke kepala daerahnya. Nabi Isa langsung nyusun proposal, ditulis proposalnya. Apa proposalnya? Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur. Ini harus dihafal nih, ini doa supaya dapat sembako, Bu. Hafalin doanya, kalau nggak bisa nanya sama Ustaz Lukman tuh. Kata Nabi Isa, Allahumma Rabbana, ya Allah ya Tuhanku, anzil alaina, turunkan kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit ke bumi, takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirin. Ini catatannya. Kata Nabi Isa, ya Allah, kalau engkau menurunkan hidangan dari langit ke bumi secara langsung, takunu lana 'aidan, hari turunnya sembako itu, hari turunnya hidangan itu akan kami jadikan sebagai hari raya yang besar, aidan li awalin wa akhir, untuk orang yang awal dan orang yang akan datang. Nabi Isa hanya pengen supaya umatnya kenyang, hanya pengen supaya umatnya bisa makan, minta kepada Allah diturunkan hidangan dari langit ke bumi saja, berjanji kepada Allah, kalau engkau turunkan sembako secara langsung, hari itu akan aku jadikan hari raya. Lalu bagaimana kita dengan umat akhir zaman ini diberi hadiah yang luar biasa, nanti memberi syafaat kepada kita meskipun kita pendosa, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau saking cintanya kita semua mau peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, Imam Asy-Syafi'i menyatakan, kitabnya kecil, kita semua mungkin pernah baca, ada kitab namanya An-Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Kitab karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani, Al-Haytami. Dalam kitab ini dijelaskan sangat jelas, kata Imam Asy-Syafi'i, man jama'a li Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila sholihan wa shara sababan liqiraatihi ba'athallahu lahu yaumal qiyamati ma'asiddiqin wasyuhada wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kalau Bapak beli kitabnya, silahkan dibuka dari halaman awal sampai akhir, pasti ketemu yang saya baca ini. Beli dulu kitabnya, baca dari awal sampai akhir, pasti ketemu. Jadi jangan tanya halaman berapa. Kata Imam Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan, siapa saja orang yang mengumpulkan untuk peringatan Maulid Nabi ikhwanan, saudara-saudaranya, wahaya atau aman, dan menyediakan makanan untuk dihidangkan dan dimakan bersama seperti ini, wa amila sholihan, dan melakukan perilaku yang sholih, ada baca Qur'annya, ada selawatannya, ada pengajiannya, ada hadrohnya, ada zikirnya, maka ba'athallahu yaumal qiyamati masiddiqin, Allah akan membangunkan kita dari kiamat nanti dengan orang-orang yang siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, orang yang solih, wa yakunu fi jannatin na'im, dan kita akan berkumpul dalam surga na'im. Amin ya rabbal. Jangan pernah ragu
Ajaran leluhur kita sudah diajarkan juga oleh para ulama terdahulu. Ulama terdahulu tentu akan mencontoh tabi'in, tabi'in akan mencontoh para sahabat, sahabat tentu akan mengikuti titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapapun mengajarkan sunnah-sunnah yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kalau dilakukan, maka orang itu akan dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan ini. Mustahil kalau kita berkumpul seperti ini peringatan Maulid Nabi ini hukumnya dosa, mustahil. Mustahil kalau ini bid'ah dhalalah. Kenapa? Kita sedang memperingati peristiwa agung Nabi yang mulia yang nanti di akhir zaman kita semua berharap terhadap syafaatnya. Nggih mboten Bu? Bisa mungkin banyak jawabannya. Banyak. Yang Lampung lebih banyak ibu kotanya. Yang Sundanya ayah, yang ayah paling orang. Maka kita perlu bangga, kita punya Nabi yang luar biasa. Umat pendosa ini tetap dinanti oleh Rasul. Mana yang namanya Yasir, mana yang namanya Ustaz Lukman, dicari-cari oleh Nabi. Kalau semua umatnya belum masuk surga, tetap akan dicari. Kita nih para pendosa, coba. Kita sangat beruntung Bapak Ibu. Dalam kitab Nasuhatul Ibad, umat akhir zaman ini beruntung. Apa beruntungnya coba? Kata kitab ini nanti buka lagi kitabnya. Kalau para kiai sering baca kitab ini. Di kitab ini dijelaskan. Man adznaba, siapa yang melakukan dosa, manallahu bi arba'ati syawin, Allah justru memberikan 4 perkara. Umat-umat yang pendosa ini yang senang melakukan dosa justru diberikan 4 anugerah. Apa anugerah itu? Yang pertama, la yuhjabu anhu rizqo. Orang tersebut meskipun berdosa tidak ditutup pintu rizkinya. Bayangkan, seharusnya orang yang melakukan maksiat, melanggar aturan Allah, kalau Allah murka, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa jalan, dia tidak bisa bertemu dengan tetangganya. Tapi berapa banyak ahli maksiat justru hidupnya lebih bahagia daripada yang ahli ibadah. La yuhjabu anhu rizqo, tidak ditutup pintu rezekinya. Wala yuhjabu anhu sihhata, orang yang melakukan dosa ini juga tidak ditutup pintu sehatnya. Berapa banyak orang ahli maksiat, mohon maaf, ahli narkoba, senang main judi, senang sabung ayam, senang melakukan maksiat yang lain, hidupnya justru kelihatan lebih sehat daripada yang ahli ibadah, ahli sujud, ahli datang ke masjid taklim, ahli datang bersama orang-orang yang ahli ilmu, justru lebih sehat. Wala yudharu anhu dzamba, dan orang yang melakukan dosa ini tidak langsung ditampakkan dosanya di dunia secara langsung. Kita tidak pernah melihat kenapa ini Pak Yasir Gendong kemarin habis ngomongin orang, kenapa mulutnya itu kok tiba-tiba main saya ke pinggir, itu kemarin habis ngerasain si anu. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui hal ini, rahasia Allah. Meskipun melakukan maksiat, Allah tetap tutup dosa-dosanya. Wala yu'aqibuhu ajilan, dan ajaibnya orang yang melakukan dosa tidak seketika itu langsung diganjar, diberikan azab oleh Allah. Ini beruntungnya. Beruntung nggak? Coba kalau kita begitu dosa langsung dihajar oleh Allah, habis kita. Walaupun ancamannya sangat ngeri, ngeri. Ada janji Rasul, kata Nabi Muhammad SAW, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atha 'alaikum iqaban minhu tsumma tad'unahu fala yustajaba lakum. Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, la ta'muruna bil ma'ruf, hendaknya kamu memerintah kepada kebaikan, wa la tanhauna 'anil munkar, hendaknya kamu juga mencegah dari kemungkaran. Au la yushikanna Allahu ayyab'atha 'alaikum iqaban minhu, atau kalau tidak, kamu tidak amar ma'ruf, kamu tidak nahi munkar, maka kamu akan direlakan dengan azab dari Allah. Tsumma tad'unahu falayastajaba lakum, meskipun kamu nanti menangis darah berdoa kepada Allah, tidak akan pernah dikabulkan doa-doamu. Na'udzubillahi min. Maka majelis taklim ini, majelis ilmu, peringatan maulid, peringatan yang lain
yasinan, tahlilan, dibaan, berzanjen, sholawatan, jangan berhenti, semua harus dilakukan. Jangan pernah kecil hati kalau ada orang yang menyepelekan bahwa ini dianggap pengajian yang sia-sia. Saya pernah dikritik orang, Mas Yasir, ngapain pengajian mati-matian? Tuh ibu-ibu yang ngaji, nanti setelah pulang jilbabnya lepas lagi. Ya, saya bilang, Mas Yasir, ngapa mati-matian pengajian, urunan habis-habisan? Setelah pulang ngaji itu bapak yang nggak sholat masih nggak sholat lagi. Mas Yasir, itu orang yang ngaji nanti pulang pengajian tetap ngerumpi lagi. Mas Yasir, saya bilang kamu tidak mengerti begitu berharganya majelis ilmu. Kalau kamu tahu, kamu lihat ada ulama besar di Jawa. Ulama besar ini mengadakan pesta yang aneh menurut akal pikiran manusia. Kenapa? Kok ada pondok pesantren mengadakan ulang tahun gay? Tahu nggak gay? Laki-laki dengan laki-laki. Kalau perempuan namanya lesbian. Ini pesantren ngumpulin. Kamu kalau mau ulang tahun di sini, pesantren aja di sini. Ada ulang tahun gay, orang berpikir buruk. Setelah selesai acara, kiainya ditanya, Kiai, apakah apa yang kamu lakukan tidak sia-sia? Ini melanggar syariat. Kata Kiai, kamu tahu nggak? Satu hari saya mendatangkan mereka ulang tahun di pesantren, satu hari itu saya menghilangkan maksiat yang mereka lakukan di hari itu. Itu sangat berharga. Sama dengan kita pengajian hari ini, malam hari kita kumpul, kok pulang jenengan masih kembali seperti biasa? Setidaknya 1 jam atau 2-3 jam jenengan tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka majelis ini sangat berharga. Jangan pernah meremehkan. Kalau kata qaul para ulama ini, satu majelis yang di situ disebut nama Allah akan menghapus 200 majelis maksiat. Dihapus dosa-dosa kecil kita. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira kita sudah pernah nggak melakukan maksiat sehari 200 majelis? Pernah nggak? Ya pernah. Dari ruang tamu habis ngerasain si anu pindah ke belakang ngomong sama anaknya, si anu habis ngapain pindah ke belakang lagi nemu bapaknya, ke depan lagi nemu sama kakeknya, keluar nemu tetangga yang kumisnya menceng satu diomongin juga. Begitu nyambel sambil nyambel 7 cabai yang remuk sudah 17 tetangga yang disebut-sebut. Udah berapa majelis maksiat yang kita lakukan? Begitu datang ke majelis ilmu, majelis ta'lim menyebut nama Allah, 200 maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa kecil Allah hapuskan. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi Bapak Ibu, kita perlu bersyukur. Kok kita dijadikan umat Nabi Muhammad, umat pilihan, kumpul di majelis ilmu, mau peringatan Maulid Nabi. Di Maulid Nabi Bu, prakarsanya sejarahnya jelas. Anak-anak kita juga harus kita tanamkan untuk cinta kepada Rasul. Bagaimana caranya? Ajarkan kembali ajaran-ajaran leluhur kita, Maulid Al-Barzanji dan Maulid At-Tibai. Bayangkan perjuangan Raja Muzaffar, perjuangan Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Al-Barzanji, pengarang kitab Maulid Al-Barzanji, berjuang luar biasa. Suatu saat merenung, berpikir, kenapa umat Islam ini agamanya menurun, semangatnya tidak ada, semangat bekerja tidak ada, apa yang harus aku lakukan? Sowan kepada raja. Sowan Bu, tahu sowan deh? Tahu lah, kalau yang Jawa sowan itu datang ke rajanya atau kepada kiai kalau santri, duduk ngobrol-ngobrol. Begitu duduk, silakan Pak Kiai, kan Kiai saya Ja'far nih, cucu Nabi, duduk, silakan duduk, ngobrol-ngobrol. Sambil duduk ngobrol, emang nggak ada yang disuguhin? Ada, itu silakan. Di belakang kedengaran istri lagi muda, gelas gunting, rupanya juga budak gitu. Ditungguin, begitu sudah sampai ke depan, ya sudah Pak Kiai sambil ngobrol apa yang disampaikan kepada raja, dicicipi dulu. Aku kok susah benar ditanya ini. Jadi saya kasih iklan contohnya susah saya, akhirnya lama. Jadi dibudak-budak, ya dan begitu dibudak diantarin sama istrinya ke depan. Cuman saya tahu sudah yang mana ini. Itu sudah ke depan, akan Pak Kiai yang minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sayyid Ja'far, loh, kok tadi dikelunting-kelunting kok diminum nggak ada rasanya? Panas juga enggak? Mohon maaf Pak Kiai, tadi dikelunting-kelunting pakai sendok itu airnya panas biar dingin, bukan karena ada gulanya. Ya sudah nggak apa-apa, kita ngobrol. Apa?
saya sedang merenung nasib umat, kenapa Islam semakin menurun. Apa yang digambarkan Nabi saya di zaman al-umat yang kaum yang Islam ilasmu, bahwa Islam tinggal namanya saja, oleh kaum yang Quran yang Rasul Quran tinggal tulisannya saja. Masa itu amiratun masjidnya Mekah-Mekah, wa yafarqu minal huda, tapi sebilah petunjuk. Ulama usyur mata tak bisa muncul ulama yang gelut berantem sana sini di muka bumi, bukan bawa hikmah tapi bawa malapetaka dan fitnah. Ini bahaya, harus kita rangkum sebuah karya besar agar umat bersatu. Apa yang kamu lakukan? Nanti saya akan tulis. Apa yang tulis? Al jannatu wa na'imuha sa'bun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al jannatu utawi swarga, wa na'imuha lan kenikmatan swarga iku sa'bun dadi kebejan liman kedua sopo yusolli kang belum maca salat sapa man wa yusallim lan ngucapake 10 salam teng Kanjeng Nabi. Coba Bu, anak kita suruh ngomong kayak ini bisa nggak sekarang? Yang Jawa kalau Lampung nggak tahu gimana baca kitabnya. Al jannatu utawi swarga. Kalau Ustaz Hernadi jangan dibilangin, kalau Kiai Ketua Mui jangan dibilangin dia mau pondokan tulen. Pasti bisa ya kayak gini, tapi anak kita mampu nggak kayak gini nih? Ini mimpi ulama besar pengen ilmunya sampai sekarang, supaya apa? Anak kita jadi anak pinter, anak kita jadi anak soleh, anak yang tidak puas dengan kebodohannya, anak yang tidak sombong karena ketidaktahuannya. Bahaya punya anak nih. Akhir zaman yang bahaya apa? Kalau al-juhala, orang-orang bodoh, la yastakbirun madamal juhala, la yastakbiruna bima lam ya'lamu. Alam tidak akan rusak kalau orang-orang bodohnya tidak sombong dengan kebodohannya. Artinya orang bodoh mau belajar. Hati-hati kalau kita punya generasi yang tidak punya syarat ilmu yang jelas, tidak dididik dengan para ulama, tidak contoh para leluhur, nanti justru akan bahaya untuk generasi berikutnya. Dia akan merasa lebih hebat daripada guru ngajinya, dia merasa lebih hebat daripada bapak dan ibunya. Padahal mereka, Bu, saya ada ceritaku. Cerita ini tak benar tak tidak didengarkan saya. Ini ceritanya, ada kampung. Ini kampung kalau mau main ke kampung tetangganya, ini kayak ceritanya persis di Lampung Barat ini. Kejadian di mana? Tapi yang cerita ulama besar, ketua PBN itu waktu namanya Kiai Haji Hasim Muzadi. Saya kutip cerita dari beliau. Ini kampung nih kalau mau main ke desa tetangga, ini harus melewati gunung, perjalanannya bisa mencapai 2 hari. Ada yang survei dengan perhitungan kalau gunungnya dibelah, yang tadinya 2 hari bisa dicapai hanya dalam waktu 2 jam, sudah sampai ke desa tetangga. Lalu musyawarah, kata kepala desa yang di sini perhatiin, kalau di sini lurah, kata Pak Lurah, gimana caranya? Kata masyarakat yang enak, ini kita belah gunungnya, tidak mungkin mampu apapun yang kita lakukan pelan-pelan nanti juga akan tembus ke sana. Caranya kamu pergi ke sana, kamu ngomong dengan kepala desa di sana, dengan perhati di sana, bilang silahkan belah gunung dari sana, masyarakat gotong royong tiap hari bawa cangkul, nanti gunungnya terbelah. Akhirnya tiap hari gotong royong berhari, minggu, bulan, tahun. Ternyata betul. Begitu di sana dapat di tengah-tengah gunung, alhamdulillah. Ternyata sendoknya tadi keluar juga. Yang ini lengkap, ini yang digunting-gunting tadi ada warnanya sekarang. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Nah, begitu sudah sampai tengah-tengah, ini cerita nih, saya kutip ceritanya Mbak Muzadi. Benar tidaknya kita ambil hikmahnya kisah ini. Ada batu besar yang secara akal sulit dipecahkan. Kata yang dari desa sana, Masya Allah, kita sudah gotong royong bertahun-tahun, hampir setiap Jumat, Minggu harus berantem dulu dengan masyarakat. Ada yang bandel, suruh gotong royong nggak berangkat, ada yang cuma ngasih rokok sebungkus doang. Ada nggak kayak gitu? Udah nggak berangkat, mending masih ngasih rokok. Udah nggak berangkat, ngomong nggak ngasih apa-apa. Ada kan? Ini mah sampai tengah gunung bingung. Masya Allah, zaman dulu, zaman Kamandanu misalnya, banyak orang sakti. Kapan kita punya pendekar banyak? Ada Arya Kamandanu, ada Sudawira, ada siapa itu? Mak Lampir. Pokoknya yang apa aja saya sebut ini. Ada siapa lagi? Amin Dharma. Dipanggil aja pendekar-pendekar. Yaudah, ada perhatian. Upahnya mampu nggak urunan.
kita sudah mati-matian nggak bisa kita panggil pendekar-pendekar itu, pasti pecah ini batu, apalagi sudah udah punya rekah gunung. Ya udah panggil. Begitu dipanggil satu persatu, jumlahnya 113 pendekar dipanggil satu persatu, jurusnya dikeluarkan. Begitu dikeluarkan jurusnya, bukan batunya yang pecah, orangnya yang pingsan. Pulang, kamu nggak dapat ongkos, kamu gagal, pulang. Ganti lagi, malampir juga, malah cuma ketawa doang, pulang juga. Ganti lagi sama angin dharma, datang ke situ bukannya mecahin batu, malah selingkuh, nikah lagi, pulang. Udah ganti sampai 113. Terakhir, udah putus asa masyarakat, udah kita nggak mampu, mimpi kita untuk menembus gunung ini sudah sia-sia. Kata masyarakat salah satunya, kata Pak Indra, jangan bilang mustahil dulu. Kita masih punya orang sakti yang belum kita coba ilmunya. Siapa beliau? Pak Gunawan. Beliau di pendekar, TTK daerah. Ya guru ngaji. Misalnya guru ngaji misalnya. Beneran ya? Bos kopi juga. Tapi di kisahnya guru ngaji. Udah nih, begitu sudah kita coba. Datang, Pak Ustaz, mohon maaf, saya mewakili kepala desa dan masyarakat, diperintahkan jenengan untuk ikut mecah batu di tengah gunung. Kata guru ngaji, kamu gila apa? Saya ini ngajar Quran, bukan tukang pecah batu. Tapi ini sudah mendesak Pak Kiai, tidak ada yang mampu dan masyarakat hanya yakin mungkin jenengan yang bisa. Baik, saya akan coba berangkat kiainya sampai tengah gunung yang ada batu besar ini, cuman baca bismillah biidznillah, wa idza baqasul jabbarin ya jabbar ya qahhar ya dzal syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman ghalaba muslimin wa ta'ala alaina wa 'alal muslimin. Waktunya dipegang, kretak selesai. Ini batunya langsung belah. Kata masyarakat, Masya Allah, pendekar 113 kita undang ngabisin modal doang, sampai sini nggak berhasil. Giliran guru ngaji cuman baca kayak gitu, batunya belah. Gimana ini ceritanya? Pak Kiai sampai yang hebat betul, luar biasa. Kata kiainya apa? Kamu tahu nggak? Yang memecahkan batu ini bukan saya cuma wasilah. Tapi kiai yang berhasil di antara 113 pendekar, justru kiai yang berhasil. Kamu tahu tidak? Di Lauhil Mahfuz Allah sudah mencatat bahwa yang mampu memecahkan batu ini nanti jumlahnya 114 orang. Dan di Allah saya orang ke 114. Hebat nggak orang ini? Berarti ini mencontohkan kepada kita iktibarnya apa sih? Kita jangan bangga kalau sekarang menjadi pemimpin organisasi merasa hebat. Kita jangan bangga kalau menjadi pewaris orang tuanya merasa kaya. Kenapa? Bisa jadi kaya raya, punya tanah banyak, punya rumah, punya usaha, punya rumah makan dan lain-lain. Jasa orang tuanya, jasa kakeknya, jasa buyutnya. Kita jadi ulama, jadi kiai yang merasa bakal lebih hebat daripada guru kita. Kenapa? Kita jadi orang karena ada guru ngaji kita, ada gurunya lagi dan lain sebagainya. Maka kita jangan pernah meremehkan ajaran leluhur apapun bentuknya. Kalau kita tidak mengerti maknanya, kaji dan tanyakan kepada beliau. Mohon maaf, saya sering sampaikan di mana-mana, ada orang meremehkan ziarah kubur, dianggapnya ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, dianggapnya salah, dianggapnya kita ini menyembah kuburan. Bayangkan, saya sendiri, saya sering cerita, kalau jenengan buka YouTube saya, di cerita ini sering saya ceritakan. Saya mondok baru 3 bulan, diajak ziarah sama mbak saya. Yes, ya wayang ziarah kudu milu. Kata kakek saya ini orang Sunda, bapak saya Jawa Timur Kediri, tapi ibu saya Jawa Barat Sunda. Ini saya orang Zandabu, Jawa Sunda. Begitu saya diajak ziarah kuburan sama kakek, betapa kagetnya saya. Kenapa? Yang dilakukan kakek saya tidak lazim, tidak pernah saya temui dalam ajaran manapun. Kenapa? Begitu sampai ke kuburan, megang patok kuburan, ngomong, Pak, kan kalau kata saya kesana buyut, mbak saya bilangnya bapak, Pak, saya besok mau hajatan, anak bungsu saya mau nikah, Pak, tolong doakan hajatannya lancar, tidak hujan, yang kondangan banyak. Bayangkan,
Saya mikir kakek saya aneh nih, ziarah bukan berdoa malah minta ke kuburan. Nah begitu mikir saya pulang lama ngaji sampai selesai pesantren, saya temukan 2 kitab kecil ukurannya, kalau nama bagus besar, ukuran kitabnya kecil, namanya kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karyanya Kiai Ali Maksum, dan kitab Wasiyatul Mustafa di Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini 2 kitab ada pembahasan yang sama. Apa isinya? Di kitab ini dijelaskan Nabi pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Nabi? Ya Aliyu, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna asyadda ma kan yafrahuna fid dunya wa yaqulun Allahumma ighfir liman nawara qabrana wa basyir bi jannati kama basyarna biha. Kata Nabi Muhammad, wahai Ali, tasaddaq ala mautaka, sedekahlah kamu untuk orang yang mati di antara keluargamu. Fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan, karena Allah telah mengutus delegasi berupa malaikat untuk apa? Yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim, untuk memikul sedekahmu kepada orang yang telah meninggal dunia. Fayafrahuna asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Orang yang mati yang kita kirimi doa, kita kirim pahala sedekah kita ini sangat bahagia, melebihi bahagianya diberi hadiah ketika hidup di dunia. Wa yaqulun, dan orang yang mati ini berdoa, apa doanya? Orang yang mati mendoakan kita, apa doanya? Allahumma ighfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampuni dosa orang yang telah memberi cahaya terhadap kuburan kami. Wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha, dan berikanlah kegembiraan kepada mereka seperti mereka telah menggembirakan kami di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Berarti yang dilakukan bapak saya salah enggak? Mbak saya salah enggak? Enggak salah. Kenapa? Ternyata ada tuntunannya bahwa orang meninggal dunia pun mampu mendoakan orang yang masih hidup. Kita sering meremehkan ajaran orang tua kita sering meremehkan ajaran guru-guru ngaji kita, padahal bukan mereka yang sesat dan salah, kita yang ngaji kitabnya belum sampai. Ini loh masalahnya. Ngajinya kita belum sampai ke situ sudah berani mengkritisi. Maka supaya ini tidak terjadi, ayo didik anak-anak kita untuk cinta kepada ilmu. Lihat betapa perihnya perjuangan Sayyid Ja'far ini, ingin umat Islam bangkit, mengarang kitab yang dibaca tadi, Al-Jannatu wa Na'imuha, Sa'dun lima yusalli wasallimu taslimu. Sampai salah saya kan. Dan itu terus berikut Abtadi'ul imla bismillahil aliyah mustaqirrun baitul barakati alama Begitu sudah diskusi dengan raja, langsung Abu Tadir Imla Bismillatil Aliyah mengawali tulisan dengan apa? Dengan membaca Bismillah. Beliau menulis sejarah Nabi dari kecilnya Nabi, sejak di kandungan, bukan kecilnya, bahkan Nabi masih di kandungan sudah diceritakan betapa hebatnya Nabi. Wa nataqat bihamdihi kullu dabbatin li Quraisyim bi fisahil alsunil arabiyyah. Bukan apalkan Allah lagi sih. Ini dalam kisahnya Nabi Muhammad masih di kandungan ibunya umur 6 bulan. Hewan-hewan saking senangnya telah dikandung seorang yang luar biasa, berbahasa Arab fasih hewan-hewan ini. Di ujung akhir lihat. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammi idza wada'ti Muhammadan li annahu satuhmadu hebatnya Kanjeng Nabi masih di kandungan sudah ada makhluk yang
suaminya Allah kirim untuk menemui dalam mimpi ibunya. Wa utiyat ummu fil manami, dan ibunya didatangi dalam mimpinya. Faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alam wa khairil bariyah. Hai perempuan, hai ibunya Nabi, kamu telah mengandung seorang yang nanti akan menjadi sayyidil mursalin, menjadi pemimpinnya para nabi, menjadi orang terbaik di muka bumi. Coba, wasammihi idza wada'ti Muhammadan li'annahu satuhmatu uqbah, dan nanti kalau lahir catat kasih nama yang lahir itu dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi, di perutnya tidak menyusahkan orang tuanya, mimpinya mimpi yang baik. Lah kita boro-boro, Masya Allah Bu, saya tadi cerita kemarin juga di dalam Quran, kita mau jangankan mimpi anak yang soleh, ada mimpi yang baik. Wong lagi ngandung aja alasan nyidam kerjain suaminya. Iya kan? Ibu-ibu lah ya, pelakunya ibu-ibu ya? Enggak, ya enggak ngaku. Coba, jadi guru ngaji saya cerita, entah benar tidak namanya cerita, ada ibu-ibu nyidamnya haji apa coba Bu? Nyidam pengen pepes tai kucing, aneh nggak? Namanya nyidam. Tolong Pak, saya nyidamnya, kamu harus nurut. Apa nyidamnya Bu? Saya pengen pepes tai kucing. Astagfirullahaladzim, najis Bu. Yang lain aja, jangan itulah kamu nyidam. Bapak suruh kawin lagi aja mau? Masa nyidamnya suruh pepes tai kucing? Ya ini namanya permintaan anak yang diperlukan. Kalau kamu nggak nurut, nanti anakmu bakal umbelen, nanti sakit-sakitan. Nurut aja Pak. Masya Allah, dengan terpaksa si suami demi istri tercinta nurut. Ya udah mah, ini nggak modalin najis juga, mungkin boleh lah. Nanya sama Kiai Fairozi, boleh ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam pimpinnya kali darurat ini, daripada istri saya bunuh diri, nggak dipepesin tai kucing, malah tak buatin aja. Cari di pasir, doker, bungkus pakai daun pisang, ditaruh di atas apa namanya, kalau dulu pakai kayu kan, apa tungku. Begitu udah matang, ngomong sama ibunya, Ma, itu pepesnya kayaknya sudah matang. Alhamdulillah, bawa sini Pak. Dibawa pepesnya, disuguhi. Beneran ini pepes saya kucing? Iya, ini permintaan ibu demi anak kita. Ya udah, demi anak. Coba dibuka, buka. Kok kayak gitu Pak? Ya namanya tai kucing. Ya udah Pak, Bapak cicipin dulu. Kok dicicipin? Kan kamu yang minta. Ya cicipin dulu lah. Namanya demi istri dicicip, sama suaminya juga dicicip. Gimana rasanya Pak? Aduh, mana sengit-sengit asam kecut pahit. Aduh, kalau udah pahit kayak gitu mah emak gak mau tuh, Bapak aja coba. Masih hamil ngerjain suaminya, buru-buru jadi anak solih, coba ngeri gak? Kalau Nabi Muhammad masih di perut, Masya Allah, tandanya luar biasa. Wafarrotil asirrot wal asnanu ala wujud wal afwah. Begitu dikandung saja nih, berhala-berhala tersungkur jatuh seperti bersujud di muka bumi. Saking takutnya, saking takjubnya akan lahir Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad la khalaqtul afla. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya alam dunia. Nabi Adam alaihissalam saja bertobat kepada Allah, diterimanya gara-gara apa? Wasilah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma bihaqqi Muhammad SAW lima ghafartani. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad, kenapa engkau tidak ampuni dosaku? Kata Allah, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Bagaimana kamu tahu ada Muhammad dalam aku belum menciptakannya? Kata Allah, kata Nabi Adam, aku melihat ketika di surga ada tulisan berjajar di pintunya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku mengenalnya karena tulisan jelas berjajar di surga, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini menjadi kuncinya surga. Siapapun yang meninggal membaca kalimat ini, maka meninggalnya husnul khotimah, amin ya rabbal. Dan tujuan kita maulid Nabi ini mengenal Nabi, tentu mengenal Islam. Nabi Muhammad Nabi yang luar biasa, moderat, ajarannya pun moderat. Bayangkan, Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah.
Tetapi meskipun lahir di kota Mekah, ketika membawa ajaran agamanya bukan Makkiyah. Nabi Muhammad pernah hijrah ke Madinah. Walaupun hijrah ke Madinah, Nabi tidak membawa agama yang diberi nama Madaniyah, tapi yang dibawa agama Islam. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kepada kita, kalau tidak salima ya salama. Kalau sudah tunduk patuh ya pasti selamat. Maka ajarannya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu beragama Islam. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Udah jam 10 belum ini? Targetnya jam 10 tadi. Sudah lewat. Akan berarti ini bahaya nih, tapi nggak ada kotak tadi kan, jadi aman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nih ajaran leluhur kita, ajarkan kepada anak-anak kita supaya apa? Cinta terhadap ilmu, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, mengenal Nabi sedalam-dalamnya. Ajarkan Maulid Al-Barzanji, suruh baca dengan baik. Setelah baca, ajarkan maknanya. Kok nggak bisa, antarkan ke guru ngajinya, bilang ke guru ngaji, Pak Kiai, ajari anak saya baca Al-Barzanji, kasih tahu artinya. Betapa indahnya susunan kalimat yang waktu itu Maulid Al-Barzanji mampu membangkitkan umat Islam. Setelah dibaca selama kurang lebih 5 tahun, Islam jaya, mampu menaklukkan berbagai negara. Bahkan sampai hari ini kita bisa merasakan Maulid Al-Barzanji masih bertahan ada di Indonesia. Lestarikan ajaran leluhur kita, ini penting. Anak kita ini sekarang lebih pintar nyanyi daripada Maulid Barzanji, ya enggak? Anehnya kita sebagai orang tuanya betapa bangganya anak kita kalau anak kita sudah bisa joget di depan HP, TikTokan, ngikutin TikTok. Masya Allah, anak kita pintar betul. Kok kita nggak nangis anak kita nggak bisa ngaji? Kok kita tidak sedih kalau punya anak tidak bisa ngaji? Padahal nanti penghormatan terakhir untuk kita adalah ketika kita menghadap Allah. Doa anak solih ini yang kita tunggu. Bagaimana mungkin ini akan terjadi kalau kita tidak mampu menanamkan itu kepada anak-anak kita? Waduh Pak, anak saya masuk susah diatur, suruh gini gitu susah. Ada nggak yang punya pemikiran kayak itu? Ada nggak punya persoalan punya anak susah diatur? Ini kisah terakhir selain saya tutup. Ada orang berobat ngobatin anak perempuannya. Ini anak perempuan kenapa diobatin? Gara-gara cuma satu, dia ini punya hobi unik. Hobinya makan gula merah sehari 2 kilo. Aneh nggak? Bahaya nggak untuk kesehatan? Ini senangnya makan gula merah tiap hari. Orang tuanya lama-lama panik, ini lama-lama anak saya bisa penyakitan ini. Bahaya ini. Ayah saya obatkan aja lah. Dia coba datang ke beberapa orang, masih juga malah tambah kencang makan gulanya. Datang juga ke kiai, Pak Kiai, tolong doakan anak saya supaya sembuh. Pulang bukan sembuh, tambah banyak makan gulanya. Heran dia. Terakhir dia mikir ini berarti harus medis ini. Datang ke dokter. Begitu datang ke dokter, kata dokternya, Bu, kenapa anak ibu? Anak saya Pak sudah kecanduan makan gula merah, kalau tidak 2 kilo nggak cukup Pak, tolong diobati. Kata dokternya apa? Bu, ibu pulang 1 bulan lagi, ibu datang ke sini. Pulang, obatnya nggak usah, pulang aja dulu. Nanti kalau sudah 1 bulan datang. Begitu dia pulang, 1 bulan ditunggu anaknya nggak ada perubahan. Datang lagi. Mana anak ibu? Sini dulu, dibilangin, nah, besok kamu berhenti makan gula ya. Kalau makan gula sedikit-sedikit aja. Yang tadi 2 kilo, hari pertama kamu kurangi ya, jadi 1 kilo 8 on. Besok kamu kurangi lagi ya, sampai 30 hari kamu sudah makan gula paling 1 sendok dalam sehari. Iya nak? Baik Pak Dokter. Bu, silakan pulang. Kata ibunya, Pak Dokter, kalau cuma ngomong kayak gitu mas setiap hari. Anak saya marah tiap hari, gula aja saya sebut-sebutin, dia malah ngambil sendiri di warung. Di warung nggak bisa beli dan ngambil punya tetangganya. Kalau kayak gitu mah nggak usah ngomong Pak Dokter, saya juga pinter. Tenang Bu, ibu pulang dulu. Nanti kapan-kapan ibu datang lagi. Pulang. Anaknya aneh, setiap hari berkurang sampai 1 hari paling cuma 1 sendok. Heran ini orang tuanya. Diapain sama dokter? Dikasih obat aja enggak?
cuma diomongin kok nurut, padahal saya mati-matian ngomong tiap hari sampai marah. Akhirnya datang lagi, assalamualaikum Pak Dokter, sudah 1 bulan datang lagi. Bu, kenapa datang lagi? Emang nggak sembuh anaknya? Bukan, saya mau nanya, apa resep Pak Dokter? Kenapa anak saya bisa sembuh total, tidak makan gula? Kata dokternya, Bu, begitu ibu curhat kemarin ke saya, anak ibu makan gula sekilo 2 kilo ini dalam 1 hari. Saya langsung berpikir bagaimana obatnya. Kenapa saya nyuruh ibu 1 bulan lagi baru datang ke sini? Saya selama 1 bulan full tidak pernah makan gula sama sekali. Begitu ibu datang lagi, saya ngomong ke anak ibu, kamu jangan makan gula, maka anak ibu tidak makan gula. Kenapa? Sebelum saya memerintah, saya sudah melakukan dulu. Paham betul? Kita nangis, marah, anak kita pukul, kita tendang, suruh baca Quran, bapaknya saja tidak pernah baca Quran. Kita marah kepada anak kita, suruh baca Maulid Al-Barzanji, suruh salawatan, bapaknya saja tidak senang ke majelis taklim, ke pengajian. Kita marah kepada istri kita, suruh berangkat ke majelis taklim, bapaknya saja siang nggak pernah berangkat. Bagaimana mungkin omongan kita akan diikuti oleh istri kita, oleh suami kita, mungkin kalau seorang ibu, kalau seorang istri, oleh anak kita, kalau kita orang tuanya tidak pernah mencontohkan hal baik kepada anak kita. Nggih, betul. Di majelis ini introspeksi diri bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat untuk jenengan, yang manfaat untuk saya. Pengen anak soleh, solehkan diri kita. Pengen anak bisa baca Quran, walaupun sudah tua tetap belajar baca Quran. Insya Allah memberikan hidayah, amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kekurangan tidak kerugian, saya mohon maaf. Meskipun tadi diberitakan doa, saya rasanya kurang ta'zim menaik roman. Kalau bukan beliau, Bapak Kiai Fairozi yang mengambil doanya. Sebelum itu saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.